بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى ثم ارضى عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل الصفا والوفا والجود والكرم يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه والمسلمين كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح شيخنا ومحج مرزوكي بمرسول وإلى روح شيخ مدامن شيخنا حج أحمد بن سلم الحج عمرو بن سالم الشيخ محمد عارف بن سالم وإلى روحه ولد من وصولهم وفروعهم ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا مشايخنا من علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم البس العافية وبنيا يفقهنا في الدين ورزقنا خشية اليقين وبنية أن يجعل عملنا خالصة لوجهه الكريم ومقر رضاه وجنات النعيم وإلى حضرة النبي كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bacalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala syekhul mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa ibarak ulumihi wa bikum fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yanbaghi likulli mu'minin alla yazala taiban inallahi ta'ala wa mujaddidan lit-taubati fi kulli halin wa hinin wa dzalika li anna dzunuba katsiratun wa minha as-saghairu wal kabairu wadz-dzunubul batinatu wadz-dzunubudz zahiratu wa dzunubun la ya'lamuha al-'abdu wa dzunubun la ya'lamuha وقد يؤاخذ بها من حيث إنه قصر في طلب العلم بكونها ذنوبا أو من حيث إن لها مقدمات وسوابق داخلة في العلم والاختيار ومن المتأكد المهم الإكثار من الاستغفار فقد أمر الله به ورغب فيه فقال تعالى واستغفروا الله إن الله غفور رحيم وقال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. Pelajaran kita masih dalam membahas yang namanya munjiat. Munjiat artinya yang kalau kita lakukan, kita kerjakan, kita akan selamat dunia akhirat. Dan itu memang mesti kita lakukan agar kita selamat dunia akhirat. Santai di antara munjiat adalah at-taubatu. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala daripada segala dosa-dosa. Ulama katakan di awal kemarin pamin a'zamil munjiyati at-taubatu ilallahi ta'ala min jami'idz dzunub. Paling besar yang bisa menyelamatkan kita itu kita kalau ada dosa buru-buru minta ampun kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala daripada sekalian segala dosa. Karena kalau kita mati bawa dosa, maka kita akan banyak persoalan-persoalan yang kita hadapkan, kita tanggung jawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah banyak Al-Qur'annya kita diingatkan agar kita jangan sampai kembali kepada Allah membawa dosa. Maka sebelumnya dianjurkan, diperintah oleh Allah Ta'ala agar senantiasa kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Ta'ala akan menerima segala tobat hambanya. Dan pintu tobat Allah Ta'ala terbuka setiap hari, setiap waktu, setiap detik. Selama kita masih punya napas yang belum sampai di tenggorokan, kalau kita mau tobat, maka tobat kita pasti akan diampunin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kemurahan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita sebagai hambanya. Sebelumnya kemarin diterangkan oleh ulama wa yambaghi likulli mu'minin wa yajibu alaihi wujuban mutaakkidan ay yahtariza min jami'idz dzunub ihtirazan kulliyan. Sebagusnya, sebaiknya dan sepantasnya bagi tiap-tiap orang mukmin dan wajib atas orang mukmin akan sampai wajib yang sangat dikuatkan dalam syariat apa? Ayah tariza min jami'idz dzunub, bahwa kita pelihara diri kita daripada sekalian perbuatan dosa. Di surat Tobat kalau sudah terlanjur berbuat dosa, jangan kita putus asa sampai kita nggak mau tobat. Sebelumnya kita disuruh sungguh-sungguh jaga diri kita, pelihara diri kita daripada perbuatan-perbuatan yang namanya perbuatan apa? Perbuatan dosa. Ihtirazan kulliyan.
Disuruh jaga benar-benar akan sebagai memelihara, menjaga secara keseluruhan. Semua dosa kita jaga diri kita daripada mengerjakan dosa itu. Baik itu dosa kecil apalagi yang namanya dosa besar. Karena diperintahnya ihtirazan kulliyan. Kita wajib pelihara diri kita daripada berbuat dosa secara keseluruhan. Kenapa? Li'anna fiha sukhtallahi wa muqtahu. Karena di dalam perbuatan dosa yang kita lakukan di situ ada murka Allah. Wa muqtahu, dan sama mananya ada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Murka Allah itu wahyas sababu fi jami'il baliyati wal muhlikat allati tahilu bil ibad fil akhirah. Bahwa murka Allah itu yang Allah berikan kepada kita kalau kita berbuat dosa, itu satu sabab di dalam sekalian bala dan sekalian yang menyilakakan diri. Jadi dengan sebab kita banyak dosa, dengan sebab kita berbuat dosa, maka efeknya akan Allah Ta'ala berikan cobaan, Allah Ta'ala akan berikan azab, dan Allah Ta'ala berikan menjadi yang menyilakkan kita yang mendapat dengan hamba di dalam dunia maupun di akhirat. Kata ulama seperti itu. Kenapa kita disuruh pelihara dari dosa? Karena dalam perbuatan dosa yang kita lakukan ada murka Allah. Kalau udah murka Allah ada sama kita, maka kita akan mendapat semacam cobaan, semacam azab dari Allah Subhanahu wa taala, segala yang menyilakakan kita dunia akhirat. Makanya disuruh pelihara sebelumnya, jangan sampai kita jurumuskan diri kita kepada perbuatan-perbuatan dosa. Lalu kalau kita terlanjur buat dosa, gimana caranya dan jalan keluarnya? Ulama ajarin thumma in waqa'a fi syai'in min adz-dzunubi wajaba 'an ayyubadira bit tauban min dhanbihi min ghasrarin wa liqamatin 'ala dzambi wala ridan bihi. Kemudian kalau anda kata terjadi kejadian juga pada perbuatan, maka wajib hukumnya bahwa dia mesti segera ngapain? Segera bit taubati, buru-buru kembali minta ampun kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala daripada perbuatan dosa, min ghairi israrin wala iqamatin ala dzanbi walidan bihi, daripada tidak mengekalkan dosa. Artinya dosa itu jangan kita timbun begitu sampai kita enggak meminta ampun kepada siapa. Jadi kalau kita berbuat dosa, kita nggak minta ampun, namanya dosa kita timbun. Itu israr namanya. Israr artinya senantiasa berbuat dosa. Walaupun itu dosa kecil, kalau kita israrkan, artinya kita timbun, kita nggak mau tobat, maka lama-lama akan jadi dosa besar. Makanya diajarin oleh ulama berdasarkan perintah Nabi kita, kalau terlanjur berbuat dosa, buru-buru minta ampun. Jangan sampai kita tergolong daripada orang israr. Israr itu orang yang berbuat dosa nggak mau tobat. Namanya dia mengekalkan apa? Mengekalkan dosa pada dirinya. Walaupun itu dosa kecil, maka jangan diisrarkan. Jangan, nggak mau diapain? Nggak mau ditobatin. Nah, jadi orang yang berbuat dosa dia nggak mau tobat, namanya dia mengisrarkan dirinya dengan perbuatan dosa. Wala iqamatin ala dzanbi, dan jangan diam di atas perbuatan dosa. Karena kemarin udah diajarin arti tobat itu ada 3 syaratnya. Ulama ajarin bahwa syarat tobat ada berapa? Ada 3. Yang kata ulama itu wala budda minha wala tatimmut taubatu illa biha. Yang enggak boleh tidak mesti dilakukan 3 syarat itu, dan enggak sempurna taubat seorang melainkan dengan melakukan 3 syarat itu. Yang pertama, kita mesti nyesal di hati kita kalau kita sudah jurumuskan diri kita kepada perbuatan apa? Perbuatan dosa. Kita mesti nyesal. Bagaimana nyesalnya? Kita mesti pikirin
Sebelum kita berbuat dosa, kita lebih dekat berahmat Allah. Bahkan andai kata kita mati, lebih dekat kepada syarganya Allah Subhanahu wa taala sebelum kita berbuat apa? Berbuat dosa. Begitu kita berbuat dosa, maka jauh kita dari rahmat Allah dan jauh daripada syarganya, maka akan dekat kepada nerakanya. Kita nggak akan mampu yang namanya dimasukin kemana? Ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dengan begitu kita bisa nyesal. Jadi kita pikirin begitu. Menyesal itu kita pikirin sebelum kita berbuat dosa, maka kita lebih dekat kepada rahmat Allah, lebih dekat kepada syarganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu kita berbuat dosa, maka diri kita lebih dekat kepada azab Allah, lebih dekat kepada neraka Allah Subhanahu wa taala dan jauh daripada rahmatnya. Dengan begitu kita bisa merasa nyesal. Itu syarat yang pertama daripada syarat tobat. Yang kedua, kemarin kita cabut diri kita daripada perbuatan dosa. Jangan ngomong doang dosa, tobat tapi terus aja masih berbuat apa? Berbuat dosa. Itu namanya tobatnya enggak benar. Syarat yang kedua tobat mesti ikhla. Ikhla artinya kita cabut diri kita di perbuatan dosa itu. Lalu syarat yang ketiga, al-azmu alla ya'uda ila dzunubi ma'asya. Syarat tobat yang ketiga bahwa kita mesti azam. Azam ngomong di hati kita namanya apa? Apa yang kita azamin? Kita azam bahwa saya nggak akan kembali kepada perbuatan dosa yang saya lakukan selama saya hidup. Itu namanya dipanggil al-azmu ala ya'uda ala dzunubi ma'asya. Kita azam di hati kita ngomong di hati kita bahwa kita akan nggak ulangin lagi perbuatan apa itu? Pendosa itu selama saya masih hidup. Itu syarat taubat yang ketiga. Itu nggak boleh tiga tuh, mesti begitu yang namanya taubatan apa? Taubatan nasuha. Jadi syaratnya ada tiga. Pertama mencabut. Pertama nyesal daripada perbuatan dosa yang sudah kita lakukan. Kedua kita cabut diri kita daripada perbuatan dosa itu. Yang keempat yang ketiga kita ngomong di hati kita bahwa saya nggak akan ulangin lagi perbuatan apa? Perbuatan dosa selama saya masih hidup. Itu mesti begitu yang namanya baru apa? Yang namanya tobat mesti begitu syaratnya. Dan itu mesti dilakukan, dijalanin begitu. Itu kalau terlanjur berbuat dosa seperti itu, tinggal dosanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala, maka cukup dengan tiga syarat itu. Tapi kalau dosanya kepada sesama, ulama terangin, ngajarin ada tambah lagi syarat yang keempat. Kalau berdosa berbuat zalim kepada sesama kita. Kita berbuat zalim kepada sesama kita, tambah lagi apanya? Syaratnya jadi 4 syaratnya. Apa syaratnya? Tergantung yang kita zalimin orang itu. Karena orang itu ada hartanya yang kita zalimin, ada harga dirinya yang kita zalimin, ada anggotanya yang kita zalimin. Itu cara tobatnya. Kalau yang kita zalimin harga dirinya, maka kita minta ampun, minta dihalalin. Contohnya seperti kita ceritain kejelekannya. Kita ceritain kejelekan apa? Kejelekan orang namanya kita zalimin di dalam masalah harga apanya? Harga dirinya. Maka cara tobatnya kita mesti minta dimaafin, minta dihalalin daripada perbuatan dosa yang mana kita sudah zalimin harga dirinya dengan cara kita kita ghibain. Lalu kalau bangsa harta yang kita zalimin, yang kita ambil, yang kita curi, maka cara tobatnya mesti kita kembaliin daripada harta yang kita zalimin itu. Itu kalau yang bangsa harta yang kita zalimin. Lalu kalau bangsa zat dirinya, seperti dia kita tempeleng, kita lukain, maka kita mesti terima, digisos, dibalas daripada perbuatan kita itu. Kalau kita nempeleng, maka kita mesti minta ditempeleng lagi. Cara apanya? Cara tobatnya. Kita lukain, maka kita mesti dilukain lagi. Cara apanya?
Cara tobatnya seperti itu. Kalau kita salah kepada sesama, seperti itu. Jadi ada syarat 4, ada syarat yang keempat. Mesti minta dihalalin daripada orang yang kita zalimin itu. Baru diterima nanti apa kita? Tobat kita. Jadi dengan penjelasan ini kita tahu bahwa dosa kepada sesama itu agak lebih sulit. Cara apanya? Cara tobatnya. Karena berhubungan dengan orang yang kita zalimin itu, kita mesti ngaku, kita mesti minta maaf kepadanya. Kalau kita belum minta maaf dan belum dimaafin, walaupun banyak amal kita, tetap masalah antara kita selama bani Adam itu belum beres, belum bebas. Tetap nanti akan tanggung jawab di hadapan siapa? Di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana tidak bisa udah kita minta maaf. Hanya ada balasan. Balasannya maka kebaikan-kebaikan kita, amal ibadah kita yang sudah diterima Allah Ta'ala diberikan kepada orang kita apa ini? Yang kita zalimin. Sebagai balasannya begitu. Kalau kita keburu mati belum diapain? Belum dimaafin kesalahan kita kepada sesama kita. Maka nanti sebagai balasannya kita diadilin di hadapan ahkamul hakimin. Banyak orang yang nuntut sama kita kepada Allah karena kita banyak berbuat zalim. Walaupun kita banyak punya amal baik yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi karena kita banyak berbuat zalim maka amal baik kita akan diberikan kepada orang kita apa ini? Yang kita zalimin sebagai balasannya. Nah, seperti itu. Jadi hati-hati jangan sampai kita mati membawa dosa kepada sesama. Harus kita peliharakan diri kita. Lalu kita lanjutkan pelajaran kita. Wa yambaghi likulli mu'minin alla yazala taiban ilallahi ta'ala wa mujaddidan lit-taubati fi kulli halin wa hinin. Sebagusnya sayugianya bagi tiap-tiap orang mukmin apa? Bahwa senantiasa Allah yazala mananya la yazala itu maknanya senantiasa. La tidak, yazalu hilang. Jadi dimanain Allah yazala bahwa senantiasa. Senantiasa waktu ngapain taiban Allah? Dia mesti tobat kepada Allah Subhanahu wa taala wa mujaddidan lit taubati dan membaru-barukan bagi tobatnya pada tiap-tiap waktu dan tiap-tiap waktu. Jadi sebagusnya kita sebagai mukmin disuruh senantiasa tobat kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala, banyak beristighfar minta ampun pada tiap-tiap waktu. Kenapa begitu? Adzalika li anna dzunuba katsiratun. Kenapa kita disuruh tiap saat, tiap waktu tobat dan membarukan tobat kita jangan banyak istighfar pada Allah? Karena yang namanya dosa itu sangat banyak. Yang namanya dosa sangat banyak. Wa min has-saghairu. Di antara dosa ada namanya dosa kecil yang kita tidak sunyi daripada perbuatan dosa apa? Dosa kecil itu. Setiap kita pasti ada dosa kecil kita. Enggak ada orang yang sunyi daripada dosa kecil. Makanya disuruh senantiasa tobat kepada siapa? Pada Allah dengan banyak istighfar, dengan banyak berbuat baik, dengan banyak mengucap ucapan kalimat thayyibah. Dengan kita banyak seperti itu, dosa kecil kita akan diapain? Diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal kabairu, dan juga di antara dosa ada yang namanya dosa besar. Kemarin contohnya seperti meninggalkan sholat. Itu bagian dari dosa apa? Dosa besar. Cara tobatnya itu enggak cukup dengan istighfar doang, dengan kita mengucap tasbih doang, dengan kita berzikir doang. Kalau dosa apa? Dosa besar seperti meninggal sholat. Caranya mesti diajarin oleh ulama, mesti kita qodoin. Mesti kita apain? Mesti kita qodoin berapa banyak sholat yang kita tinggalkan. Kalau kita mau tobat maka mesti kita bayar, kita qodoin. Nah, sebanyak yang kita enggak apain, sebanyak kita enggak kerjain. Karena kita kewajiban mengerjakan sholat mulai sampai kepada umur dewasa yang namanya mukallaf atau aqil baligh. Dari situ sudah wajib kita melaksanakan sholat. Andai kata ada yang kita tinggal,
maka wajib kita apain? Kita qadain. Itu dosa besar, di antaranya itu meninggalkan sholat, termasuk kita bermabok-mabokan, termasuk berbuat zina, termasuk membunuh orang umpamanya, itu bagian dosa apa? Bagian dosa besar. Termasuk isyrak billah, uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua, itu termasuk bagian dosa apa? Dosa besar. Jadi ulama jelaskan dosa itu ada dosa kecil. Dosa kecil ya seperti kita ngelihat paha, kita ngelihat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan kita apalagi kalau rumah kita di pinggir jalanan, orang sekarang pakaiannya sembarangan. Enggak memeliharakan pakaiannya. Kalau orang baik dia orang muslimah kek atau bukan. Kalau kita pandang yang tidak boleh pandang, maka hukumnya apa? Dosa. Nah, walaupun itu dosa apa namanya? Dosa kecil. Jangan dikata gitu. Dosa kecil enggak apa-apa. Terus saja kita liatin umpamanya. Ada ngelihat orang cantik, pahanya putih banget, gemuk banget. Karena pakai pakaiannya cuman di atas dengkul. Kan ngapa kita ngelihatnya? Ngapa ngelihatnya kita? Seneng, demen kan? Nah itu dosa tuh, itu ada setan emang. Ada setan yang ngajak kita melototin terus begitu. Kalau kelihatan doang, selewatan kita lagi diri, dia lewat kita kelihatan, itu nggak dosa. Namanya apa? Kelihatan. Beda dengan ngapain? Dengan ngeliatin. Kalau kelihatan cuman selewatan kita kelihatan, tapi kalau ngeliatin begitu ngeliat terus sampai kemana tuh masih diapain aja? Masih diplototin aja, namanya ngapain? Ngeliatin itu namanya. Maka hukumnya haram. Apakah dia orang muslimah ataupun orang muslim? Nah, kalau kita perempuan hukumnya apa? Memandang perempuan yang bukan mesti kita pandang, maka hukumnya haram. Itu dosa. Apalagi kita orang suka kemana-mana, orang lagi suka ke pasar, kemana-mana, udah macam-macam, banyak banget apa kita. Dosa kita, makanya disuruh banyakin ngapain? Senantiasa bertobat, baru-baruin kita dengan banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dosa kecil udah pasti kita enggak apa? Enggak sunyi daripada dosa apa? Artinya setiap orang pasti ada punya dosa apa? Dosa kecil. Tapi dan kita rajin beristighfar, kita rajin salat, kita berwudu, itu terhapus tuh apa kita? Dosa kecil kita. Kalau dosa besar itu nggak kena dengan istighfar doang, nggak kena dengan zikir doang, mesti kita taubatin. Kalau tadi meninggal sholat namanya itu meninggal mengerjakan dosa besar, cara taubatnya wajib diqadain. Jadi dosa itu ada dua macam, ada dosa kecil, dosa apa? Dosa besar yang kita nggak sunyi daripada dosa itu. Dosa kecil itu terutama. Lalu ada wadzunubul batinatu. Ada juga dosa-dosa yang batin. Dosa ada dosa yang zahir, ada dosa yang batin. Dosa yang batin, dosa yang tidak terlihat. Itu yang ada di hati kita. Sama orang suka benci aja, sama orang hasad aja. Kalau berbuat sesuatu, beribadah riya, dia sombong, itu namanya dosa yang apa? Dosa yang apa? Dosa yang batin. Dosa yang ada di mana kita? Di hati kita. Yang kemarin sudah kita bahas masalahnya, termasuk daripada bagian muhlikat namanya. Yang ngapain kita? Yang menyilakakan kita. Itu namanya dzunubul batinah. Selain ada dosa yang batinah, ada juga wadzunubul zahirah. Ada dosa yang memang kelihatan dikerjakan. Itu kayak tadi. Kita melototin orang yang nggak boleh kita pelototin, itu namanya dosa yang apa? Yang zahir namanya. Kalau dosa yang batin itu yang di hati kita, daripada sifat hasad, sifat ujub, sifat riya, itu namanya dosa yang apa? Yang batin. Yang pembahasannya sudah kita lewatin, termasuk daripada bagian muhlikat namanya. Kalau ada di hati kita itu akan menyilakakan kita. Sebanyak apapun amal kita, kalau hati kita nggak beres, maka nggak akan diterima dan akan habis
dosa apa namanya amal baik tadi makan dengan sifat-sifat hati kita yang seperti itu. Jadi namanya dzunubul batinah. Lalu wa dzunubun ya'lamuhal abdu, ada dosa yang kita tahu perbuatan itu perbuatan dosa juga. Wa dzunubun la ya'lamuha, ada dosa yang kita nggak tahu kalau itu perbuatan dosa. Maka jalan keluarnya disuruh senantiasa tobat kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala. Wa mujaddidan lit taubati, mujaddidan artinya tajdidut taubah, membaru-barukan tobat dengan banyak beristighfar, dengan banyak berzikir, dengan banyak membaca Al-Qur'an, membaca sholawat dan sebagainya. Itu termasuk membarukan daripada tobat. Karena dengan kita berbuat itu, kita dengan berbuat perbuatan yang baik, dengan kita berucap dengan ucapan yang baik, maka semuanya habis apa kita, dosa apa kita, dosa kecil kita yang kita nggak sunyi daripada itu. Wa qad yu'akhadhu biha min haitsu innahu qasura fi talabil ilmi bi kauniha dunuban. Dan kadang-kadang orang bisa disiksa. Yu'akhadhu artinya diapain? Disiksa. Yang kita suka berdoa di sana ada di akhir daripada surah Baqarah, Rabbana la tu'akhirna in nasina au akhtana. Rabbana la tu'akhirna, yang maknanya ya Allah ya Tuhan kami, janganlah engkau siksa kami, la tu'akhirna in nasina, bahwa saja adalah hamba Allah, hambamu yang banyak lupa. Maka kita minta jangan disiksa saya, karena saya banyak apa? Banyak apa? Banyak lupa. Itu maksudnya atau arti Rabbana la tu'akhirna in nasina au akhtana. Ya Allah, saya minta supaya jangan saya disiksa. Jadi la tu'akhir di situ mana jangan kau siksa saya. Inna sina, bahwa saya sebagai hambamu yang banyak lupa, wa akhtana, dan banyak salah. Dengan kemurahan kau jangan disiksa saya, karena saya banyak lupa, banyak apa? Banyak salah. Jadi kalau kita walaupun banyak salah, banyak dosa, kalau kita ngaku itu gampang, urusannya mudah. Enggak dipermasalahkan lagi oleh Allah Ta'ala, karena kita ngakuin apa kita, dosa kita. Kan begitu di dunia juga begitu. Polisi nangkap orang maling, begitu tangkap dia ngaku, itu udah nggak diapa-apain lagi, tinggal dihukumin aja. Tapi kalau nggak ngaku diapain dia? Digebukin, ditempelengin. Tapi kalau dia ngaku maka itu ringan urusannya. Seperti itu. Jadi begitupun kita kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala. Kita ngaku kita banyak punya apa? Punya dosa. Kita banyak berbuat dosa, kita berasa diri kita. Dengan begitu kita akan semangat di dalam kita meminta ampun kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagus doa itu kita baca setiap saat. Rabbana la tu'akhirna in nasina au akhtana. Pasti Tuhan ampunin dosa kita dan akan diadab kita, karena kita sudah mengakui kesalahan kita, kesalahan kita. Jadi kata ulama seperti waqad yu'aqadu biha bidzunub, untuk kembalinya min haitsu innahu qasura fi talabil ilmi bikauniha duban, daripada sekiranya bahwasanya teledor ya di dalam menuntut ilmu dengan keadaannya itu dosa, karena dia ngajinya rada males, nggak tahu kalau itu perbuatan apa, perbuatan dosa. Sebenarnya kalau dia tahu, dia belajar, dia ngaji, tahu itu perbuatan apa, perbuatan dosa. Nah ini nanti ada masalah kayak gitu. Kita kan biasanya kalau nggak tahu mengapa kita kata nggak apa-apa, karena nggak tahu. Kita kan begitu biasanya. Ya kalau nggak tahu, orang nanya sama kita gimana tuh hukumnya, saya nggak tahu itu. Ya nggak tahu nggak apa-apa, kan jawabannya kita gampang banget. Ngapainnya? Jawabnya ada orang nanya berbuat nggak bener, tapi kata dia nggak apa, dia nggak tahu. Kita jawab nggak, kita kata nggak apa-apa, itu mah orang nggak apa. Nah itu nggak begitu. Jadi itu nggak taunya apa emang masalahnya masalah yang kalau nggak belajar lama baru dapat, apa emang kita nggak mau belajar. Kalau kita mau belajar mah pasti ngapa?
pasti tahu. Itu walaupun nggak tahu tetap salah tuh. Nggak bener. Orang nggak tahu mengapa? Nggak apa-apa. Ada masalah yang kayak gitu yang nggak tahu nggak apa-apa. Tapi memang masalahnya masalah yang kalau kita nggak ngaji lama kita nggak tahu tuh masalah. Kalau itu perbuatan, tapi kalau aneh kata dia belajar dia ngaji mah gampang, dapat dia tahu kalau perbuatan apa, perbuatan apa, perbuatan itu salah. Maka itu tetap salah walaupun nggak apa, walaupun nggak tahu. Jangan dikata nggak apa-apa kalau nggak apa. Kalau nggak tahu lihat dulu masalahnya, masalah yang bagaimana. Kalau masalah yang timbang sederhana yang kalau dia belajar dia ngaji pasti tahu, maka tetap salah walaupun katanya nggak apa. Nah itu dia bihaitsu innahu qaswa bikauniha dunuban. Dan sekali bahwasanya dia teledor dalam menuntut ilmu dengan keadaannya itu dosa sehingga dia nggak tahu karena nggak mau ngapain. Karena nggak mau ngapain. Kagak mau belajar sehingga dia nggak tahu. Itu kan masalah jadinya buat kita. Au min haitsu innalaha muqaddimatin wa sawabiqa dakhilatun fil ilmil ikhtiyar. Atau dapat bahwasanya bagainya itu pendahuluan dan yang terdahulu masuk pada ilmu dan ikhtiarnya. Nah, jadi yang jelas seperti itu. Kita disuruh banyak-banyak minta ampun kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa sangat banyak. Ada dosa kecil, ada dosa besar, ada dosa batin, ada dosa yang zahir. Ada dosa yang kita tahu, ada dosa yang kita nggak tahu. Maka jalan keluarnya supaya kita jangan sampai menanggung dosa, banyak-banyak tobat kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi emang dosa yang semata-mata kita tahu kita kerjain itu wajib banget tobatnya itu. Andai kata enggak kita masih disuruh terus ya zalu ta'imul menjadi taubati. Wa minal muta'akkidil muhimmi al-iktharu minal istighfari. Kata ulama selanjutnya dan daripada sesuatu yang penting yang sangat dikuatkan dalam syariat dalam agama dan yang penting minal al-muta'akkidi diterangkan juga al-muhimmi yang perintahnya sangat kuat dan sangat penting dianjurkannya. Apa itu al-ikthar minal istighfar? Disuruh banyak-banyakin istighfar minta ampun kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala. Faqad amarallahu bihi wa raghaba fihi. Maka sungguh Allah taala perintah dengan dia dengan banyak beristighfar dan Allah taala gemarkan padanya. Allah taala terangkan dalam firman-Nya wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Dan bertobatlah istighfarlah kamu kepada Allah, minta ampunlah kepada Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Ghafurur Rahim. Jadi kalau udah berbuat dosa buru-buru minta apa? Minta ampun, jangan ditunda-tunda dan jangan apalagi apa putus asa. Nah, kita yakin bahwa kalau kita mau tobat pasti Tuhan apain? Tuhan ampunin. Kata Allah wastaghfirullah. Nah, banyak-banyaklah kamu minta ampun kepada siapa? Pada Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Ghafurur Rahim. Bahwa kita senantiasa disuruh beristighfar. Istighfar itu minta ampun kepada Allah dengan banyak caranya, dengan banyak berbuat baik, dengan banyak membaca zikir kepada Allah, termasuk namanya apa? Namanya apa? Istighfar kepada Allah namanya. Wa qala ta'ala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wastaghfir li dzambika wal mu'minina wal mu'minat. Kata Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada nabinya ya Nabi Muhammad SAW, kata Allah wastaghfir li dzambika. Minta ampunlah oleh engkau untuk dosa engkau ya Muhammad. Padahal Nabi kita sudah diampunin dosanya ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Tapi masih Allah taala perintah suruh ngapain dia? Suruh minta apa? Suruh minta ampun. Maksudnya ngajarin kepada kita sebagai hambanya yang bukan nabi. Nabi aja disuruh ngapain? Disuruh minta apa? Minta ampun, padahal nabi kita ada sunyi daripada perbuatan apa? Perbuatan dosa. Udah Tuhan jamin, Tuhan ampunin semua apanya. Tapi masya Allah taala perintah itu menunjukin bahwa begitulah perintah istighfar. Apalagi kita sebagai umatnya, sebagai hambanya yang banyak apa? Yang banyak dosa. Walil mu'minina wal mu'minat.
Walil mu'minina wal mu'minat. Jadi kita beristighfar disuruhnya bukan untuk kita doang, untuk orang-orang mukmin laki-laki, orang mukmin perempuan. Ini kita punya dalil kuat bahwa istighfar yang kita ucapin, yang kita niatin buat orang-orang yang bukan kita, yang udah baik, yang masih hidup maupun yang mati, itu diperintah oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah taala, wastaghfir lil mu'minina wal mu'minat. Beristighfar juga selain buat diri engkau, juga buat orang mukmin laki-laki, buat orang mukmin apa? Perempuan baik yang masih hidup ataupun yang udah apa? Yang udah mati. Itu Allah taala perintah dalam Al-Qur'an seperti itu. Jadi kita nggak sepaham dengan orang yang udah mati, nggak perlu diapain lagi, nggak perlu diistighfarin lagi. Nah, itu Al-Qur'annya jelas, kata Allah, wastaghfir lidzambika walil mu'minina wal mu'minat. Ini baik orang mukmin yang masih hidup atau yang apa? Yang udah mati, maka bermanfaat istighfar kita buat mereka yang udah apa? Yang udah mati berdasarkan Al-Qur'an. Jadi kita nggak sepaham pada orang yang mengatakan kalau orang mati nggak perlu diapain lagi, didoain lagi, nggak perlu istighfarin lagi, udah habis, udah mati, udah berhenti katanya urusannya. Nah, itu enggak. Nah, karena Al-Qur'annya ada banyak haditsnya bahwa segala ucapan baik, perbuatan baik, kerjaan baik yang kita niatin buat orang yang sudah pulang ke rahmatillah, baik itu keluarga kita, anak kita, orang tua kita, kakek kita, dan orang-orang saudara-saudara muslimin kita, itu akan bermanfaat buat mereka daripada doa dan istighfar yang kita apain, yang kita ucapin dan kita niatin buat mereka. Itu kata Allah. Selain istighfar buat dirinya, Nabi Muhammad juga walil mu'minina wal mu'minat. Jadi mukminin mu'minat ini baik dia masih hidup atau udah apa? Udah mati. Bahkan kita tahu di antara rukun khutbah itu jadi rukun tuh, minta ampun buat orang apa? Buat orang yuda apa? Orang mukmin, orang mukminat. Nah, dalam khutbah itu dijadikan apa? Dijadikan rukun. Di antara rukun khutbah yang 5 di antaranya mendoakan orang mukminin, orang apa? Mukmin dengan ucapan Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Itu wajib hukumnya tuh. Bagi khatib membaca itu di waktu baca apa dia? Karena itu termasuk bagian rukun apa? Rukun khutbah. Kalulah itu nggak bermanfaat, nggak diperintah oleh Allah dan itu nggak dijadikan rukun. Nah, sampai dijadikan rukun, tandanya itu bermanfaat istighfar kita, doa kita untuk orang-orang mukmin yang laki-laki perempuan baik yang masih hidup atau apa? Yang udah apa? Yang udah mati. Nah, jadi kuat dasarnya, nasnya kuat. Di sini saya kita wastaghfir, kata Allah, minta ampun engkau untuk dosa engkau dan untuk dosa orang-orang mukmin laki-laki dan orang mukmin perempuan. Wa qala ta'ala fi wasfi ibadihil musallin al muhsinin wa bil asharihum yastaghfirun. Dan Allah Ta'ala berfirman di dalam mensifatkan hamba-hambanya yang senantiasa bersolat malam, wal muhsinin, dan berbuat baik, dengan firman Allah wabil asharihum yastaghfirun. Wabil asharihum yastaghfirun. Ashar itu jama daripada suhur. Dan di dalam waktu sahur mereka itu memintakan ampun. Jadi di sini juga menjadi dalil bahwa permintaan ampun orang yang hidup itu bermanfaat dengan orang-orang yang sudah mati. Kata Allah wabil asharihum yastaghfir. Di antara sifat-sifat orang yang baik, yang sholatnya bagus, yang senantiasa berbuat baik, kalau di waktu sahur ya hal hum yastaghfirun. Karena di antara doa yang lebih dekat diterimanya itu ada di waktu yang namanya waktu sahur, sepertiga akhir daripada malam. Namanya dipanggil seperti akhir daripada apa? Itu seperti akhir malam, waktu yang mustajabah. Di tempat kita enggak ada tempat yang mustajabah, tapi banyak apa? Banyak waktu yang mustajabah. Yang kalau kita meminta pada waktu itu, maka diterima oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya sepertiga akhir pada apa?
daripada malam. Nah, kira-kira jam 2, jam 3 itu namanya sepertiga akhir daripada malam. Maka di situ kita disuruh banyak berapa? Berdoa, beristighfar. Itulah sifat orang yang baik. Wa bil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka senantiasa meminta ampun kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ashar itu jamak daripada suhur. Mananya waktu sepertiga apa? Sepertiga akhir daripada malam, namanya waktu sahur itu. Yang disebut ashar bahasa Al-Qur'annya. Di waktu itu kita disuruh banyak meminta, banyak berdoa kepada siapa? Apa segala kebutuhan kita, keperluan kita, unek-unek yang ada yang baik-baik, kita minta kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan molor terus dari sore sampai pagi ngapain terus. Nauzubillah, kalau pas subuhnya lewat apalagi nauzubillah. Enggak bangun malam aja udah enggak bagus kita seorang mukmin mestinya. Enggak bangun malam itu enggak apa? Udah enggak bagus. Udah jelek orang mukmin kalau tengah malam nggak mau ngapain, kagak mau bangun berdoa, apalagi apa subuhnya lewat, nauzubillah min dzalik, itu udah dikencingin setan itu orang. Kalau udah subuh sampai lewat nggak mau ngapain dia, disuruhnya di tengah malam itu sepertiga harus bangun, minta kepada siapa? Selain kita minta diampun dosa, minta segala macam kebutuhan kita, yang mana kita banyak apa kita? Keperluan kita sangat banyak. Hanya minta kepada siapa? Pada Allah. Di antara waktu yang mustajab itulah di sepertiga apa? Di sepertiga malam yang akhir. Jadi malam itu ada 3/3. Ada sepertiga yang awal, itu begitu masuk maghrib sampai jam 12. Itu namanya sepertiga awal. Ada sepertiga di tengah, itu dari mulai jam 12 sampai kira-kira jam 2 dan setengah 3. Nah, dari jam 2 setengah 3 sampai subuh itu sepertiga yang apa? Sepertiga yang disitulah waktu yang apa? Yang mustajabah. Bukan berarti maghrib nggak berdoa, disuruh banyak berdoa kapan, cuman di situ lebih diutamain. Di waktu apa? Di waktu sepertiganya akhir. Jadi kalau kita banyak keperluan dan pasti kita banyak keperluan, maka jangan malas. Kita minta kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala di waktu itu. Hadits Nabi kita menyatakan keutamaan orang yang istighfar. Man lazimal istighfara ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Kata Nabi kita dalam hadisnya, keutamaan orang yang istighfar, man lazimal istighfar. Siapa orang yang senantiasa beristighfar. Jadi lazimal istighfar, dia mulazamah, artinya terus-terusan banyak minta ampun kepada siapa? Pada Allah di tiap-tiap waktu. Banyak minta ampun kepada siapa? Apa keutamaannya? Kata Allah, kata Nabi kita, ja'alallahu min kulli hammin faraja. Tuhan jadikan bagi orang itu daripada tiap-tiap kesukarannya akan faraja, keluasan. Kesempitan yang ada pada hatinya akan Tuhan berikan keluasan, kelonggaran. Dengan banyak apa? Dengan banyak apa? Dengan banyak beristighfar. Kata Allah, kata Nabi kita, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Siapa orang yang melazimkan istighfar, minta ampun kepada Allah, Tuhan jadikan bagi orang itu dari tiap-tiap segala kesukarannya, kesusahannya faraja, akan kelonggaran, keluasan hatinya. Wa min kulli dhiqin makhraja, dan dari tiap-tiap kepicikan, kesusahan, kebingungan di hatinya, makhraja, Tuhan berikan jalan keluar. Orang yang senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan hadis ini dia akan luas apanya? Hatinya. Enggak akan ada rasa kesusahan di hatinya. Enggak akan ada rusak kebingungan di mananya? Di hatinya. Kita kadang-kadang banyak bingung, banyak susah, bagaimana ini, bagaimana itu, bagaimana ini. Karena kurang apa kita? Kurang beristighfar kepada Allah. Kalau kita senantiasa istighfar, maka Nabi jamin Tuhan Allah Ta'ala akan bukakan daripada pintu keluasan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasibu, dan Allah Ta'ala berikan rezeki akan dia, akan tuh orang yang banyak apa?
beristighfar daripada cara tidak diduga-duga dari mana rezeki itu datang. Dengan banyak apa? Dengan banyak beristighfar. Jadi semua akan cukup bagi orang yang lazim apa? Jangan salah dipahamin. Udah istighfar aja tiap malam tiap hari nggak kemana-mana istighfar terus nggak ngapa-ngapain nggak mencari duit itu nggak bisa. Karena ikhtiar kita ngapa? Ikhtiar ngapa? Wajib hukumnya. Gua ngaji malam Senin kalau istighfar terus katanya akan Tuhan lulusin, Tuhan gampangin semua urusan. Udah istighfar aja nggak mau ngapa-ngapain. Lah kaku udah nggak pada makan tuh bocah. Istighfar penting, usaha pun ngapa? Penting. Dengan kita beristighfar Tuhan mudahkan segala urusan kita. Tuhan mudahkan segala ikhtiar kita akan berhasil. Kalau kita ngapa? Kalau kita banyak apa? Itu pahamnya seperti itu, bukan istighfar terus. Kalau begitu pahamnya salah nanti. Dia seminggu nggak kemana-mana dari rumahnya atau di masjid istighfar terus siang malam. Tapi tahu-tahu tetap aja ngapa? Susah umpamanya. Wah itu bohong itu kemarin orang Muslim begitu, kata gitu kita. Nah, bukan begitu maksudnya. Ikhtiar kita Tuhan mudahkan. Tuhan apain? Tuhan mudahkan ikhtiar kita, Tuhan tolong, ada aja jalan-jalannya. Tuhan berikan kita seperti itu. Jadi istighfar termasuk berdoa itu sesuatu yang gak bisa dipisahin antara doa dan apa? Dan ikhtiar, usaha dan ikhtiar. Maka ini lazim istighfar, Tuhan katakan seperti itu. Nah, jadi itu semua jaminan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Mudah-mudahan dengan dengar ini kita lebih rajin lagi minta ampun kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi salatu wassalam, sampai situ sudah waktu Isya. Kita tutup insyaallah. Pada yang akan datang kita akan lanjutkan lagi dan mudah-mudahan dengan ini dan kita udah tahu memang lebih semangat lagi kita dalam mendekatkan diri kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahlil dan pahalanya buat orang tua Tuhan sudah pulang ke rahmatillah. Astaghfirullahal azim li wa liwalidil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullahal azim li wa liwalidil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullahal azim li wa liwalidil. Kasih minum itu Bang. Wal mu'minat abdulu dzikri la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la